Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Roti. Bertemu lagi bersama saya Mona Zarenisa dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Presiden Joko Widodo resmi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024 tentang percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Dalam Perpres ini, Presiden Jokowi juga menjanjikan pemberian insentif dan fasilitas perizinan berusaha bagi para investor di IKN, serta memberikan ganti rugi atau penanganan dampak sosial kemasyarakatan bagi masyarakat yang terdampak pembangunan IKN. Presiden Joko Widodo pada 11 Juli 2024 resmi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024 tentang percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Secara umum, Perpres ini mengatur mengenai pemberian berbagai insentif bagi para calon investor untuk meningkatkan minat berinvestasi di IKN, hingga membahas mengenai mekanisme penggantian lahan bagi masyarakat terdampak pembangunan IKN. Pelaksanaan percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara bertujuan untuk membentuk ekosistem kota layak huni khususnya di KIPP yang meliputi penyediaan dan pengelolaan layanan dasar dan atau sosial serta fasilitas komersial. Dalam Perpres ini, Presiden Joko Widodo juga menjanjikan pemberian insentif dan fasilitas perizinan berusaha bagi para investor IKN. Pemberian insentif dan fasilitas perizinan berusaha dapat diberikan kepada pelaku usaha yang melaksanakan pembangunan, penyediaan, dan pengelolaan layanan dasar atau sosial serta fasilitas komersial. Hingga saat ini, Kepala Badan Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono juga mendapat mandat dari Presiden Joko Widodo untuk menetapkan pelaku usaha pelopor dalam rangka investasi. Pelaku usaha pelopor yang dimaksud adalah para pelaku usaha yang telah melakukan penandatanganan Letter of Intent maupun pelaku usaha yang telah melaksanakan pembangunan paling lama 5 tahun sejak Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 diundangkan. Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Imam Santoso, mengatakan kesiapan lapangan upacara di IKN untuk HUT RI ke-79 siap digunakan dan sudah mencapai 82,73%. Dalam konferensi pers secara daring, Imam mengungkapkan sejumlah ruangan sudah dapat beroperasi pada akhir Juli 2024. Pemerintah memastikan lapangan di halaman Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah siap digunakan untuk upacara peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Hal tersebut disampaikan Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Imam Santoso Ernawi dalam konferensi pers secara daring mengenai kesiapan infrastruktur jelang 17 Agustus. Imam mengatakan sudah siap bukan berarti 100% seluruh bangunan telah selesai, namun beberapa bangunan ditargetkan dapat beroperasi pada akhir Juli untuk digunakan dalam rangka upacara kemerdekaan RI. Sementara itu, pembangunan Istana Negara serta lapangan upacara IKN sudah mencapai 82,73%. Lapangan tersebut memiliki kapasitas sekitar 8.000 orang. Namun kepastian jumlah peserta untuk upacara 17 Agustus di lapangan Istana Negara IKN masih akan diatur oleh Kementerian Sekretariat Negara. Itu akan fungsional, ya, ruangan-ruangan utama di istana. Lapangan upacara sudah pasti udah bisa, ya, bisa dilakukan. Podiumnya juga sudah selesai, gitu. Semua udah berfungsi 100% dan siap ini untuk digunakan untuk upacara. Kapasitasnya cukup banyak untuk lapangan upacara, tapi berapa nanti ininya 8.000-an, ya. Kita ke informasi lainnya pemirsa. Wakil Presiden Maruf Amin menginstruksikan anggota TNI Polri dapat terlibat maksimal dalam mengamankan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Wapres menilai tantangan keamanan pilkada lebih berat dibandingkan pemilihan presiden 2024. Dalam acara pembekalan kepada calon perwira remaja TNI Polri 2024 di Jakarta, Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan pemilihan umum 2024 telah terselenggara dengan aman dan tertib.
Keberhasilan pesta demokrasi ini tidak lepas dari dukungan seluruh unsur prajurit TNI dan anggota Polri yang menjaga penyelenggaraannya agar tetap kondusif. Oleh karena itu, Wapres menekankan ke depan tantangan dalam perhelatan pemilihan kepala daerah 2024 akan jauh lebih besar. Pasalnya ada dinamika yang lebih beragam di berbagai wilayah serta potensi pelanggaran yang membutuhkan pengawasan lebih oleh personil keamanan. Ia mengingatkan segenap prajurit TNI Polri memaksimalkan kolaborasi menekan ancaman potensi keamanan selama penyelenggaraan pilkada berlangsung. Tantangan di pilkada justru jauh lebih besar, dengan dinamika yang lebih beragam di masing-masing daerah, serta potensi pelanggaran yang membutuhkan pengawasan lebih oleh personel di daerah. Untuk itu saya meyakini bahwa dengan persiapan yang baik, tata kelola pengawasan yang mumpuni, dan sinergi yang kuat dari semua pihak, Pilkada serentak tahun 2024 akan berjalan sukses dan menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas. Berdasarkan PKPU nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024, Pilkada serentak akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 di 545 daerah. Pilkada provinsi akan dilaksanakan di 37 provinsi termasuk Papua. Penyelenggaraan pilkada di wilayah Papua akan dilaksanakan di Provinsi Papua, termasuk juga Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat sebanyak 51 kejadian bencana selama sepekan terakhir atau per periode 1 sampai 7 Juli 2024. Di mana kejadian bencana banjir yang mendominasi. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Buhari, menyampaikan bahwa masyarakat agar tetap waspada terhadap kejadian bencana dan perubahan cuaca yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan ada sebanyak 51 bencana yang terjadi sepanjang pekan ini. Dengan bencana hidrometeorologi seperti banjir masih mendominasi di beberapa wilayah di Indonesia. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam disaster briefing mengatakan, jumlah tersebut mengalami kenaikan dari pekan-pekan sebelumnya yang hanya tidak lebih dari 30 kejadian. Meski Juli hingga Agustus masuk ke dalam periode puncak musim kemarau karena wilayah Indonesia berada di garis khatulistiwa, Abdul Muhari tetap mengimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan karena bencana hidrometeorologi seperti banjir akan selalu terjadi dan menyasar di beberapa wilayah Indonesia. Meski pada puncak kemarau bukan berarti kita tidak ada banjir. Betul. Meski pada puncak musim hujan bukan berarti kita tidak punya kebakaran hutan. Ya. Jadi dua bencana hidrometeorologi yang sebenarnya bertolak belakang dari sisi penyebab itu selalu ada di setiap periode. Jadi tetap kita harus waspada. Ya. Seperti yang minggu ini kita lihat, meskipun kita sudah masuk di periode kemarau, bencana yang mendominasi di minggu ini tetap bencana banjir. Apalagi kata BMKG menyampaikan mulai terasa dampak La Nina. Kalau 2023 kita terpengaruh oleh El Nino, fase kering. Sekarang mulai dari Juni BMKG sudah menyampaikan daerah-daerah yang mungkin berpotensi mengalami kenaikan intensitas hujan. Pemirsa, usai jeda pariwara, Kominfo Newsroom akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.